Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak ada berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, yaitu Allah yang telah menciptakan, memiliki, menyiapkan segala kebutuhan dan memusnahkan semua yang di langit dan di bumi kecuali dengan izinnya. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua, qala Allah Ta'ala, Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki dan perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama dalam masalah ibadah, adalah Al-Quran, Kitabullah. Wa khairu hadyu hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan As-Sunnah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan, terutama dalam masalah ibadah, yang tidak punya rujukan dari keduanya, Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua perbuatan ibadah yang dibuat-buat dikenal perbuatan baru dalam agama. Wa bid'atin dhalalah, dan perbuatan buat-buat ini pasti akan membawa pelakunya pada kekeliruan dan kesesatan. Wa inna dhalatin finnar, dan semua kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Apa yang baru kita bacakan tadi teman-teman sekalian adalah khutbah hajah. Baginda Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah khutbah Jumat, khutbah Id, momen-momen besar termasuk mengutus pasukan. Sebelum memberikan wasiatnya alaihi salatu wassalam, beliau selalu memulai dengan khutbah hajah, mengingatkan kaum muslimin kepada 3 ayat penting: bertakwa dan patuh tunduk kepada Allah, dan juga mengingatkan agar mereka selalu berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, terutama dalam masalah ibadah, dan berhati-hati dari perbuatan bid'ah atau lawan daripada sunnah, yang melakukan ibadah yang tidak ada rujukan dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan bahasan kita teman-teman sekalian, buku amalan yang mendatangkan rahmat Allah, dan kita masuk ke poin ke-7. Setelah poin sebelumnya kita membahas poin ke-6, masalah taubat, dan saya berikan sedikit
review pada saat kita bahas poin ke-6 teman-teman sekalian. Kalau seseorang di antara kita sudah ada di lautan dan akan tenggelam, maka tidak ada yang menyelamatkan kecuali satu kapal misalnya. Dan kapal ini kalau dia tidak segera naik di atasnya pasti tenggelam. Kapal ini taubat. Kapal ini adalah taubat. Karena orang yang sedang terjerumus dalam dosa sebenarnya adalah orang yang sudah akan tenggelam. Dan dia akan meninggal dunia tanpa dia sadari. Ibaratnya seperti orang yang minum racun, tapi dia tidak sadar kalau racun itu berbahaya, tidak segera berobat, maka pasti dia akan mati. Taubat bisa kita ibaratkan kapal menyelamatkan seseorang yang akan tenggelam, obat yang akan menyembuhkan dari racun yang sedang dia minum, dan seterusnya. Apapun istilahnya, yang penting taubat itu adalah password atau jalan keluar dari Allah yang sangat luar biasa. Bagaimana sang pencipta Allah memudahkan dengan itu semua kesalahannya dimaafkan. Plus lagi di akhirat bisa masuk ke dalam surga. Poin kita pada pagi ini, insya Allah, semoga Allah berkati, adalah masalah takwa. Dan ini juga salah satu sebab kenapa tadi saya bacakan khutbah hajah. Takwa teman-teman sekalian, kalau kita ringkaskan tentu adalah patuh. Dan ini kata kunci juga yang penting sekali dalam kehidupan seorang muslim. Apa yang Allah dan Rasulnya halalkan, nikmati. Apa yang diperintahkan, kerjakan. Apa yang dilarang, jauhi. Itu ringkasnya takwa. Dan takwa memiliki banyak sekali manfaat. Banyak sekali. Saya pribadi dengan keterbatasan ilmu, saya coba melihat di Mu'jam Al-Fadl Quran, saya menemukan ada 226 fadilah takwa itu sendiri. Atau kalimat takwa disebutkan oleh Allah dengan beragam macam termnya. Muttaqin, muttaqun, ittaqu, dan seterusnya. Semua itu kurang lebih 226 ayat. Dan tidak pernah teman-teman sekalian ada dalam Al-Quran satu ibadah yang jumlah ayatnya sebanyak ini. Jadi saking pentingnya seseorang itu bertakwa. Dan banyak sekali fadilah. Di antara fadilahnya yang paling jelas bisa kita ambil adalah misal dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 2 sampai ayat 5. Ayat 2 sampai ayat 5. Di akhir ayat 2 surah At-Talaq, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di akhir ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya makhraja. Dan makhraja artinya jalan keluar yang sangat luas untuk kehidupannya. Makanya tangga-tangga jalan darurat di dalam bahasa Arab, di hotel-hotel misalnya kalau kita lagi umrah di Mekah sama Madinah, tulisannya begitu. Mim kha ra jim, makhraj. Ya, biasanya orang bahasa Inggris exit atau apalah, tangga darurat dalam bahasa Indonesia. Yang jelas digunakan ini oleh orang Arab makhraj. Dan juga orang Arab membahasakan makhraj ini kalau ada orang yang sempit sekali jalan, tubuhnya nggak bisa bergerak, kemudian dia bisa berlari mendapatkan sebuah lapangan yang luas. Transisi dari tempat yang sempit ke tempat yang luas namanya makhraj. Dan Allah menggunakan dengan kemahamurahannya dan kesuciannya kalimat ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya makhraja. Kata para ulama tafsir, makhraja min kulli farjin wa min kulli hammin wa min kulli ghammin. Jalan keluar dari setiap kesedihan, permasalahan, ya, kesulitan, apa saja, dunia dan juga akhirat. Lalu ayat 3-nya surah Talaq, Allah mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari tempat-tempat yang ia tidak sangka. Artinya akan selalu datang hal-hal yang memenuhi kebutuhannya. Di ayat 4-nya, di akhir ayat 4, kita ambil saksi bahasan saja. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Sebagian ulama tafsir mengatakan ayat 4 ini dalam surah At-Talaq sangat berhubungan dengan ayat 2-nya. Ayat 2-nya tadi pada saat Allah mengatakan makhraja, jalan keluar. Tapi belum dirincikan pada saat itu seperti apa makhrajanya. Misal ada orang mau sembuh dari penyakit tapi melalui operasi misalnya. Itu juga makhraj. Tetapi masih melalui prosesi operasi misalnya. Dia mau usaha, dia harus hutang dulu misalnya. Maka itu juga makhraj, tapi belum yusra. Di ayat keempat dipastikan, wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra, artinya dimudahkan itu.
tanpa operasi bisa sembuh, tanpa hutang bisa usaha. Kemudian ayat kelimanya Allah mengatakan wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan lipat gandakan pahalanya dan Allah akan bersihkan dosa-dosanya. Allah akan bersihkan dosa-dosanya dan Allah akan lipat gandakan pahalanya. Artinya semua kesalahannya akan dimaafkan. Ini kata ulama tafsir sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Selalulah tutupi semua kesalahanmu yang lalu-lalu dengan amal-amal saleh, maka amal saleh itu akan membersihkannya. Dan kita tahu hampir semua perbuatan amal saleh dalam Islam akan membersihkan kesalahan-kesalahan. Wudu, sedekah, bakti dengan orang tua, apa saja ibadah yang kita lakukan, walaupun kita tidak niatkan untuk membersihkan dosa, dengan sendirinya dia akan membersihkan. Dengan sendirinya dia akan membersihkan. Dan kita tahu puncaknya surga yang dikejar setiap orang beriman, tempat yang abadi, tempat yang nikmat. Tidak ada masa tua, tidak ada masa anak-anak lagi, semuanya umur 33 tahun, semuanya sehat. Kata Nabi SAW, orang yang masuk surga tidak lagi beringus, tidak lagi meludah, ya, tidak lagi buang air kecil, tidak lagi buang air besar. Ya, umur mereka semuanya sama, 33 tahun. Dalam riwayat lain dikatakan tidak ada seorang pun yang meninggal, ya, baik itu masih kecil ataupun sudah tua, kecuali akan dibangkitkan umur 33 tahun. Dan postur tubuh mereka seperti Adam alaihissalam, 60 siku pelangit atau 27,5 meter. Surga abadi. Dan Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3, 133, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Berlumba-lumbalah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian, segera minta maaf dan jadilah orang baik dan kejarlah surga. Selalu beramal saleh supaya masuk ke dalam surga itu, yang luasnya seluas langit dan bumi, hanya dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa memang memiliki banyak sekali. Ini baru sebagian kecil dari 200 sekian ayat. Diberikan jalan keluar, diberikan rezeki, dimudahkan jalan keluarnya itu, dibersihkan dosa-dosanya, dilipat gandakan pahalanya, dimasukkan ke dalam surga. Ini aja baru 5 yang disebutkan. Belum yang lainnya yang sangat luar biasa besarnya fadilah takwa itu sendiri. Orang-orang yang bertakwa, teman-teman sekalian, akan mengundang rahmatnya Allah. Allah akan terus memberikan kepada dia karunia-Nya. Kalau kita ibaratkan misalnya orang kerja di perusahaan, pegawai yang patuh, ya, pegawai yang patuh, pegawai yang rajin, pegawai yang selalu mengerjakan pekerjaan yang diinstruksikan, tentu akan disenangi oleh pemilik perusahaan. Sederhananya begitu. Gajinya, bonusnya dia akan dapat semua. Dan mudah sekali, nggak usah tambah-tambah pekerjaan. Pekerjaan yang sudah diperintahkan oleh perusahaan itu saja dikerjakan. Udah. Walaupun kita merasa itu mudah, ya sudah itu saja, sudah cukup. Karena itu tugas kita. Nggak usah ditambah dengan yang lainnya. Begitulah mudahnya agama. Kerjakan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang, nggak usah ditambah. Sudah cukup. Gitu. Maka dia sudah masuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Penulis mengangkat dalil yang pertama. Tentu tadi itu kronologis pembukaan dari saya. Kita akan baca bukunya. Beliau mengangkat dalil pertama surah Al-A'raf ayat 63. Al-A'raf 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Beliau mengatakan Allah yang maha suci dan maha tinggi berfirman lewat lisan Nabi Nuh alaihi salam. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wa litattaqu wa la'allakum turhamun. Apakah kalian tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kalian peringatan dari Tuhan kalian dengan perantara seorang laki-laki dari golongan kalian sendiri, agar dia memberi peringatan, si Nabi tadi dan Rasul, kepada kalian, dan mudah-mudahan kalian bisa bertakwa dan supaya kalian mendapatkan rahmat. Dalam ayat ini Allah menggabungkan antara tujuan diutusnya Rasul agar kita bertakwa, agar kita mengetahui mana yang boleh, mana tidak boleh, lalu kita patuhi itu. Patuh sepatuh-patuhnya menjadi orang baik sekalian. Dan itu akan mendatangkan rahmat. Nah, sudah pernah kita jelaskan teman-teman sekalian dari awal bahasan kita di buku ini, kalau rahmat adalah karunia. Rahmat adalah karunia. Dan karunia digunakan pun dalam bahasa Indonesia hanya pada pemberian yang sangat tinggi. Ya. Seperti misalnya dikarunia anak, harta yang melimpah. Gitu.
baru bisa digunakan bahasa karunia. Kalau orang mendapatkan hal-hal yang biasa dia makan, minum seharian, maka dikatakan dia diberi. Kita bisa mengatakan misal saya diberi makan dan minum. Tidak bisa saya katakan saya diberi karuniai makan dan minum oleh manusia tentunya maksudnya di sini dihidangkan. Maka bahasa karunia sangat tinggi. Dan itulah bahasa Arabnya rahmat. Ya. Syekh Sa'di salah satu ulama tafsir yang mengatakan makna dari firman Allah liyunzirakum walitattaqu wa la'allakum turhamun, agar Rasul tersebut memberikan peringatan kepada kalian dan kalian bertakwa serta kalian akan mendapatkan rahmat Allah, agar dia memberi peringatan kepadamu dan mudah-mudahan kamu bertakwa dan supaya kamu mendapat rahmat, yakni agar dia memberi peringatan para nabi tersebut kepada kalian dari azab yang pedih dan melakukan sebab-sebab yang menyelamatkan berupa melakukan ketakwaan kepada Allah baik zahir maupun batin. Dengan itulah mereka mendapatkan rahmat Allah yang luas. Dalil yang kedua, surah Al-A'raf 156. Surah Al-A'raf 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Potongan ayat ini, qala adzabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatunya. Maka akan aku tetapkan rahmatku hanya untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Al-Allamah Sa'di, Syekh Sa'di juga tadi diangkat oleh penulis, ini tentu salah satu ulama yang hidup di kurang lebih mungkin sekitar 200-300 tahun yang lalu beliau meninggal dunia. Bukunya, karya tulisnya cukup banyak ya. Beliau mengatakan bahwasanya qala adzabi usibu bihi man asya, makna firman Allah, siksaku aku timpakan kepada siapa saja yang aku kehendaki, yaitu dari kalangan orang-orang yang celaka, yang berpaling dari melakukan sebab-sebab. Jadi mereka sudah tahu, datang informasi kepada yang bisa bertanya mana boleh, mak boleh. Tambah lagi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perasaan jenuh, perasaan takut, ya, perasaan sempit, ya, hidup itu dan dadahnya terasa sempit bila orang melakukan dosa. Apa saja dosa dilakukan, dia merasa terganggu dengan itu. Itu peringatan-peringatan dari Allah. Kalau dia lakukan maka akan menjadi penyebab datangnya azabnya Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Sementara tafsir dari dan rahmatku meliputi segala sesuatunya, maksudnya dari alam atas sampai alam bawah. Orang yang berbakti dan orang yang durhaka, mukmin dan kafir. Artinya rahmatku tetap akan aku berikan makanan, minuman, pakaian, segala macam ya, kepada orang beriman dan orang kafir. Tetapi orang-orang kafir akan ujungnya akan ke neraka sebagaimana diperingatkan dalam ayat-ayat yang lain. Dan orang yang bertakwa akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa akan diberikan seluruh fasilitas sebagaimana perkataan Allah juga setelahnya tentunya. Kata beliau, tidak ada satu makhluk pun melainkan rahmat Allah telah sampai kepadanya, karunia dan anugerahnya meliputinya. Akan tetapi rahmat bersifat khusus yang berimplikasi kepada kebahagiaan dunia akhirat, bukan untuk semua orang, karena dia berfirman, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, aku akan tetapkan rahmatku non-stop, selalu saja ada, tidak pernah kurang, tidak pernah aku angkat, tidak pernah aku kurangi untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu yang meninggalkan maksiat baik kecil maupun besar. Dan firman Allah, wa yu'tuna zakah, dan menunaikan zakat yang diwajibkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kemudian potongan ayat terakhir, walladzina hum biayatina yu'minun, dan orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Di antara kesempurnaan iman kepada ayat-ayat Allah ialah mengetahui maknanya dan mengamalkan konsekuensinya. Termasuk di antaranya mengikuti Nabi SAW secara zahir dan batin mengenai pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya. Inilah poin ketujuh tentang masalah hal yang mendatangkan rahmat Allah, yaitu ketakwaan. Ketakwaan. Dan teman-teman sekalian, patuh kepada Allah itu punya kenikmatan. Sangat nikmat dan sangat enak. Seperti kasus orang duduk di majelis ilmu, enak, nikmat. Orang sholat, orang puasa, apa saja yang kita kerjakan, ada kenikmatan dalam ibadah.
Satu-satunya kata para ulama, orang yang belum maksimal menikmati ibadahnya adalah orang yang setengah-setengah dalam ibadah itu. Kalau dia dasarnya ragu, ini sholat diperintahkan enggak ya? Zakat ini nanti bisa mendatangkan rezeki atau tidak ya? Maka dia tidak bisa maksimal mendapatkannya. Karena memang dia harus di sini. Orang yang betul-betul serius dalam mengerjakan satu perbuatan, dia akan mendapatkan hasilnya. Pepatah bahasa Arab menyebutkan, man jadda wajad. Siapa yang berusaha, dia pasti akan dapat. Minimal mendapatkan sebagian dari apa yang dia jadikan sebagai targetnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam ayat lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berusaha menuju ke jalan kami, kami pasti akan mudahkan jalan-jalan menuju ke kami. Yang kedelapan teman-teman sekalian adalah sabar ketika mendapatkan musibah. Sabar ada 3 macam dalam Islam. Tentu sabar itu definisinya menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Ini sudah sering saya kasih contoh kalau masih ingat. Kalau kita bangun tidur pagi hari kemudian flu, ya, maka sabar. Bagaimana cara sabarnya? Oh, terima dulu, Allah sudah takdirkan. Kemudian ikhtiar, minum obat, ya, lakukan apa saja bentuk ikhtiar yang dihalalkan dalam agama, maka itu sabar namanya.